warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Adiansa dari STIE STEMI Bandung Business School, Prodi Manajemen C3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi dari pertemuan 5, yaitu pelatihan dan pengembangan. Langsung saja ke pembahasannya. Dalam studi yang dilakukan, William Jackson dan Arnold Fisher menyebutkan bahwa fondasi kesejahteraan sebuah bangsa adalah manusianya, atau sering disebut juga dengan modal insani atau human capital investment, yang dicirikan oleh pengetahuan, keterampilan organisasi, dan motivasi mereka. Pendidikan dan pelatihan merupakan sistem utama yang menjaga dan meningkatkan modal insani sebuah bangsa. Dengan kata lain, pernyataan ini hendak menegaskan betapa penting dan strateginya pendidikan dan pelatihan di dalam mewujudkan dan kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Berbicara tentang pentingnya modal insani atau human capital investment, kita ingat kembali tentang bagaimana Jepang pada saat merdeka baru saja dibom negaranya. Waktu itu Hiroshima dan Nagasaki yang terkenal itu. Pada saat itu Perdana Menteri Jepang tidak menanyakan tentang hal lain selain adanya berapa buruh yang tersisa. Itu artinya bahwa betapa pentingnya pembangunan sumber daya manusia, sehingga yang ditanyakan terlebih dahulu adalah berapa buruh yang tersisakan. Apa karena itu terjadi sebuah alat utama atau manpower dari sebuah bangsa, bahwa pelatihan dan pengembangan ini adalah sesuatu yang penting untuk melanjutkan daripada sejumlah operasionalisasi dari jumlah negara yang melahirkan sumber daya manusia yang baik, yang bisa membangun negaranya. Berikut ini adalah Menteri Penerangan yang mengatakan bahwa pelatihan adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada praktek, di mana teori yang dilakukan seseorang atau sekelompok dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dewasa dan bertujuan meningkatkan satu atau beberapa jenis keterampilan tertentu. Ada pertanyaan sebagai berikut. Mengapa pelatihan dan pengembangan dilakukan? Saya perlu, karena yang pertama, adanya dinamik internal yang dipengaruhi oleh perubahan pekerja, perubahan orang, dan perubahan organisasi. Terus yang kedua, adanya dinamik eksternal yang dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. Adapun pengertian pelatihan adalah suatu proses jangka pendek dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil non-manajemen mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Ada juga pelatihan
Pelatihan pengembangan adalah suatu proses jangka panjang dengan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Adapun persamaan dan perbedaan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, persamaan, yaitu baik pelatihan dan pengembangan sama-sama memberikan pengajaran guna menambah keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Terus yang kedua, perbedaan, yaitu peserta daripada pelatihan adalah karyawan operasional dan pendidikan karyawan manajerial. Tujuan daripada pelatihan adalah technical skill dan pendidikan adalah managerial skill. Metode daripada latihan adalah metode latihan dan pendidikan adalah metode pendidikan. Waktu daripada pelatihan adalah jangka pendek dan pendidikan jangka panjang. Biaya daripada latihan adalah relatif kecil dan pendidikan adalah relatif besar. Tempat daripada latihan adalah lapangan praktek dan pendidikan adalah di dalam kelas. Yang terakhir, tujuan pelatihan dan pengembangan. Produktivitas secara ekstensif, yaitu meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jumlah faktor produksi. Kedua, mengurangi kecelakaan, karena dilatih jika kita tahu cara melakukan sesuatu, prosedur kayak gimana, dan sesuatu yang berbahaya itu memang perlu diperhatikan di dalam tujuan pelatihan dan pengembangan. Terus yang ketiga, mengurangi pengawasan. Nah, karena kalau misalkan seseorang sudah bisa jadi gak usah diawasi karena sudah bisa. Yang keempat, meningkatkan stabilitas dan fleksibilitas organisasi. Jadi mungkin kalau misal kita memperkerjakan orang terlatih, berarti orang itu terlihat baik, maka organisasi itu bakal terkenal lagi karena emang sudah mempekerjakan orang yang sudah memahami prosedurnya. Terus yang kelima, yang terakhir, yaitu mempertinggi moral. Selanjutnya, dampak tidak dilakukan pelatihan, yaitu yang pertama sering membuat kesalahan, yang kedua standar kinerja tidak pernah tercapai, terus yang ketiga pola pikir SDM yang sempit, yang keempat kesinambungan organisasi tidak dapat dipertahankan, terus yang kelima rasa kepedulian yang rendah, dan yang terakhir tidak mampu bersaing. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan, yang pertama hubungan manajemen puncak, artinya dukungan konkret yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Terus yang kedua, komitmen para spesialis dan general
kualitas pelatihan dan pengembangan terletak pada para manajer ini, mulai dari presiden direktur sampai ke jajaran manajemen bawahan. Terus yang ketiga, perkembangan teknologi adalah organisasi yang terlibat dengan perubahan teknologi yang cepat, memerlukan program pelatihan ulang secara terus-menerus. Terus yang keempat, kompleksitas organisasi, dan yang terakhir kinerja fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya. Ada juga indikator kebutuhan pelatihan. Yang pertama, adanya peningkatan dalam absensi dan pergantian pegawai. Yang kedua, tingkat kecelakaan yang tinggi. Terus yang ketiga, banyaknya keluhan karyawan. Yang keempat, itu terjadi kemacetan produksi. Yang kelima, tingkat pemborosan tinggi. Terus yang keenam, penggunaan tenaga ahli tidak efisien. Yang ketujuh, supervisi tidak efektif. Dan yang terakhir itu banyaknya pekerja yang tidak diselesaikan. Selanjutnya ada proses pelatihan dan pengembangan, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan dan pelatihan dan pengembangan. Artinya penilaian kebutuhan yang komprehensif. Yang kedua, penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. Yang ketiga, pemilihan metode, media, dan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang keempat, implementasi program. Yang terakhir, evaluasi program. Ada juga analisis dalam menentukan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Untuk menentukan secara tepat kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, diperlukan 3 jenis analisis. Yang pertama, analisis organisasi. Artinya pada bagian mana dalam organisasi diperlukan program pengembangan. Yang kedua, analisis tugas. Pertanyaannya, apa yang harus dipelajari peserta agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Nah, yang ketiga yaitu analisis orang. Pertanyaannya, siapa yang perlu dilatih, atau pendidikan apa yang perlu diberikan kepada mereka. Ada juga pelatihan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan. Ada 3. Yang pertama, free service training, artinya pelatihan pratugas. Yang kedua, in service training, artinya pelatihan dalam tugas. Yang ketiga, yang terakhir, post service training, pelatihan pasca tugas. Ada juga hubungan antara pelatihan dan pengembangan dengan teori belajar. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan dimaksudkan untuk mengurangi atau menghilangkan antara tuntutan organisasi dengan kemampuan pegawai. Nah, yang kedua, belajar merupakan proses fundamental yang mendasari perilaku, dan pada umumnya perilaku dalam organisasi merupakan perilaku yang dipelajari. Nah, yang ketiga yaitu teori belajar akan berguna bagi keberhasilan program pelatihan dan pengembangan. Ada juga teori, yaitu teori belajar
stimulus respon, yaitu mengutarakan bahwa belajar merupakan hasil dari asosiasi antara stimulus dan respon. Yang kedua yaitu teori kognitif, yaitu mengutarakan bahwa proses belajar tidak hanya melibatkan asosiasi stimulus respon, tapi juga struktur kognitifnya seperti adanya ingatan, persepsi, dan harapan. Ada juga prinsip belajar dalam pelatihan. Yang pertama, praktik. Yaitu praktik itu salah satu bagian dari pelatihan. Dengan praktik kita bisa mengingatkan suatu hal dalam pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, evaluasi. Evaluasi juga sama, yaitu salah satu pelatihan, di mana dengan adanya evaluasi kita bisa tahu kemampuan kita sampai mana di dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, materi pelatihan yang bermakna, yaitu dengan materi pelatihan kita bisa mengetahui makna-makna dari pembelajaran yang kita pelajari. Yang keempat itu umpan balik, yaitu melatih public speaking kita, karena dengan cara umpan balik otak kita bisa berlatih dan cara ucap kita lancar dengan orang-orang. Terus yang kelima, perbedaan individu, yaitu kita bisa tahu karakter dari individu lain. Nah, yang selanjutnya yang keenam, pemberian contoh perilaku, yaitu kita bisa memberi contoh yang baik kepada orang lain dengan cara pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, pemberian motivasi, yaitu ketika kita belajar sesuatu, jika kita bisa memberi motivasi kepada orang dengan cara belajar kita, mungkin seperti itu. Ada juga langkah pengorganisasian program P dan P. Yang pertama, melakukan penelitian tentang aspek dan objek yang akan dikembangkan. Yang kedua, menentukan materi. Yang ketiga, menentukan metode P dan P. Yang keempat, memilih pelatihan sesuai kebutuhan. Yang kelima, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Yang keenam, memilih peserta. Yang ketujuh, melaksanakan program. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Ada juga metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, on the job. Metode pelatihan dengan cara mengamati perilaku pekerja lain yang sedang bekerja. Yang kedua yaitu vestibul, adalah metode pelatihan yang dilaksanakan dalam suatu ruangan terpisah yang khusus untuk kegiatan pelatihan. Yang ketiga, demonstrasi, adalah metode pelatihan dengan cara memperagakan suatu pekerjaan. Nah, yang keempat, stimulasi, adalah metode pelatihan dengan cara membuat imitasi dari suatu realitas. Yang kelima, apprenticeship, adalah metode pelatihan untuk mengembangkan keterampilan
atau pertukangan. Keenam, classroom adalah metode pelatihan yang dilakukan di dalam kelas untuk mempelajari konsep, teori, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketujuh, metode kuliah merupakan ceramah yang disampaikan secara lisan untuk tujuan pendidikan. Nah, yang kedelapan, metode konferensi merupakan pertemuan formal di mana terjadi diskusi atau konsultasi tentang suatu yang penting. Yang kesembilan, metode studi. Metode studi kasus adalah uraian tertulis atau lisan dengan suatu masalah. Yang ke-10, role playing merupakan bentuk perilaku yang diharapkan. Yang ke-11, programming instruction merupakan metode bimbingan terencana yang terdiri dari serangkaian langkah yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.